semuanya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang analisa SWOT di Indonesia. Kita akan membahas mulai dari ekonomi, politik, hukum, hingga pendidikan dan sosial budaya. Lewat analisis ini, kita bisa melihat apa saja kekuatan yang kita miliki, kelemahan yang harus kita benahi, peluang yang bisa kita manfaatkan, dan tentu saja ancaman yang harus kita waspadai bersama. Yuk, langsung kita mulai saja dan simak video berikut ini. Ekonomi. Kekuatan Indonesia di ekonomi itu adalah sumber daya alam. Nah, Indonesia kaya dengan sumber daya alam seperti emas, nikel, hasil laut, kopi, kakao. Bahkan nikel menjadi bahan rebutan karena dipakai untuk baterai kendaraan listrik. Artinya, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri masa depan nanti. Kekuatan lain juga adalah posisi strategis di jalur dagang atau Selat Malaka. Pasar domestik besar di 285 juta jiwa. Kelemahan ekonomi di Indonesia itu adanya ketimpangan sosial. Masih banyak masyarakat di pedesaan sulit akses pendidikan dan kesehatan. Padahal di kota besar perekonomiannya terus tumbuh pesat. Kelemahan lain juga masih ada dengan keterbatasan pemerataan dan pemerataan bangunan. Peluang ekonomi yang dimiliki yaitu Indonesia punya banyak demokrasi di usia produktif. Lebih dari 60% penduduk ini bisa mendorong ekonomi digital, startup, dan menjadikan Indonesia hub energi hijau. Ancaman ekonomi yang harus dihadapi yaitu adalah krisis iklim. Namun, krisis iklim bisa merusak sektor pangan dan mengancam kehidupan masyarakat di pesisir dengan naiknya air laut. Ancaman lainnya adalah ada inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Kekuatan politik. Indonesia adalah negara yang demokrasi yang terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Stabilitas politik ini menjadi modal penting untuk pembangunan nanti. Kelemahan dari politik ini adalah korupsi. Masih ada masalah serius. Misalnya dalam perusahaan BUMN terbesar yang bikin rakyat kehilangan kepercayaan seperti perusahaan Timah, Pertamina, dan lain-lain yang menghambat pembangunan. Peluang politik ini adalah dunia percaya pada Indonesia. Kita dipercaya memimpin ASEAN dan G20 bahkan jadi tuan rumah dari forum internasional. Artinya, Indonesia dilihat sebagai pemain penting dalam peraturan global. Ancaman dari politik ini adalah intervensi asing terhadap politik dan ekonomi, bisa mengancam kedaulatan ditambah tekanan geopolitik dan radikalisme yang masih ada. Ancaman lain juga masih ada tekanan geopolitik global, politik uang, radikalisme, dan terorisme. Kekuatan hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang punya hierarki peraturan yang jelas dan sistem hukum campuran. Masyarakat juga memiliki peran penting dan peran besar dalam mengawasi hukum di Indonesia. Kelemahan hukum hanyalah satu, korupsi. Sistem hukum di korupsi masih marak-maraknya, mulai dari pusat hingga ke desa, yang melemahkan kepercayaan publik. Peluang hukum di Indonesia itu berlandaskan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi dasar untuk mencapai tujuan nasional dan memperkuatkan kedaulatan hukum. Ancaman hukum adalah radikalisme dan ideologi asing. Tetapi radikalisme dan ideologi asing bisa masuk dan merusak sistem hukum nasional dan nilai-nilai Pancasila itu karena radikalisme dan ideologi asing berpotensi menguras sistem hukum nasional. Kekuatan pendidikan sosial budaya. Indonesia kaya dengan keberagaman budaya, lebih dari 300 suku, 70 bahasa, ditambah dengan batik, angklung, kuliner, sebagai diplomasi budaya dunia. Kelemahan dari pendidikan atau sosial budaya ini adalah pendidikan. Sayangnya belum bisa merata, minat baca masyarakat yang masih rendah, sehingga daya saing kita di global kita itu masih tertinggal jauh.
peluang yang bisa kita miliki adalah generasi muda. Generasi muda yang kreatif dan produktif, mereka bisa memanfaatkan teknologi untuk membawa budaya Indonesia kita ke panggung dunia. Ancaman dari pendidikan atau sosial budaya itu adalah di sisi lain adalah globalisasi negatif yang melahirkan individualisme, konsumerisme, dan radikalisme yang bisa memecah persatuan dan menjadi ujaran kebencian. Dari penjelasan yang tadi bisa kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan yang besar seperti sumber daya alam yang melimpah dan budaya negara kita yang sangat beragam. Tetapi Indonesia juga menghadapi kelemahan seperti korupsi dan ketimpangan sosial. Meski begitu, kita punya banyak peluang, yang misalnya bonus demografi dan ekonomi digital yang terus kita tumbuh. Dan tentu saja ada juga dengan ancamannya seperti krisis iklim, radikalisme, dan globalisasi negatif. Sebagai generasi yang muda, kita punya peran penting untuk menjaga dan membangun negeri ini. Indonesia harus kita selamatkan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, dari orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri saja. Ingatlah, teman-teman, Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, tapi juga titipan generasi yang akan datang. Kalau kita biarkan dia rusak, maka anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya. Mari kita bersama-sama menjaga Indonesia agar tetap kuat, adil, dan sejahtera. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.